Lingkar Studi dan Demokrasi Indonesia atau LSAD Kota Palu menggelar turun aksi terkait maraknya peredaran narkoba di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu pada hari ini Rabu 30 Juni 2021. Aksi itu dilakukan di 3 titik dengan membawa spanduk perangi narkoba. Aksi pertama digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Dilanjutkan ke Badan Narkotika Nasional Kota Palu dan yang terakhir di Mako Kepolisian Resor Palu. Masa mendesak agar pemerintah harus segera melakukan tindakan terkait kabar masuknya Kota Palu dalam 5 wilayah penyebaran rawan narkoba di Sulteng. Mengingat semakin hari penyalahgunaan narkoba semakin meluas di Kota Palu. Masa juga menuntut program yang diambil pemerintah nantinya dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam memerangi barang haram tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Palu, ada Ketut Suta. Halo, selamat sore Ketut Suta. Iya, selamat sore, Firda. Suta, bisa dijelaskan mungkin di mana tiga titik lokasi yang dilakukan yang tadi LSAD Kota Palu sendiri berdemo di sana? Baik, Mbak, terima kasih. Perlu diketahui memang tercatat berdasarkan setiap 2 tahun sekali, di mana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengumumkan hasil penelitian penyalahgunaan narkotika di Indonesia, di mana pada tahun 2017 tercatat Sulawesi Tengah itu berada ke posisi ke-17. Namun pada tahun 2019, Sulteng dikagetkan dengan bertambahnya kasus, yaitu sekitar 61.857 pengguna narkoba. Dan hal itu memasukkan Sulawesi Tengah sebagai 4 besar penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sementara dari kasus Sulteng itu, tercatat 6 wilayah merupakan rawan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. 5 diantaranya itu terdapat di Kota Palu, antara lain di Pantoloan, Payumalue, Tatanga, Kampung Baru, dan di Anoa. Sehingga dari kasus tersebut membuat Aliansi Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia atau disingkat dengan LSAD menggelar turun aksi untuk mendesak pihak terkait agar dapat menyelesaikan persoalan ini. Aksi itu dilakukan dengan melakukan orasi di 3 titik instansi berbeda agar peredaran narkoba di Kota Palu yang beberapa wilayah terkenal dengan kampung narkoba itu segera bisa diatasi. Oke, Suta, terkait tuntutan aksi di ketiga instansi tersebut, apa saja tuntutannya? Ya, jadi untuk tuntutan di kantor DPRD Kota Palu, itu di mana massa meminta agar pemerintah dapat secepatnya memulihkan Kota Palu dari darurat narkoba dan kebijakan dan program-program pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam berperang langsung memerangi barang haram tersebut. Kemudian untuk di BNN Kota Palu, LSAD ini meminta agar BNN Kota Palu terus mendesak pemerintah, dalam hal ini DPRD Kota Palu, untuk segera mengeluarkan atau mempercepat penertiban peraturan daerah terkait narkoba, agar Kota Palu kembali steril dari penyebaran narkoba yang saat ini memang semakin meluas. Sedangkan di Kepolisian Resort Palu atau Polres Palu, massa mendesak agar kepolisian lebih sigap tegas dan mereka juga berharap dalam waktu hingga 3 bulan ke depan 5 wilayah rawan pengedaran narkoba itu segera disterilkan. Bahkan mereka mengusulkan kalau perlu pihak polisi mendirikan pos di 5 wilayah tersebut ataupun melakukan lockdown di 5 wilayah zona merah peredaran narkoba di Kota Palu. Oke, Suta, terkait aksi di 3 instansi tersebut, adakah mungkin respon dari pihak terkait aksi yang dilakukan di sana? Baik, untuk di 3 titik dilakukan oleh aliansi tadi ini, yang mendapat respon hanya dari BNN Kota Palu dan juga Polres Palu, di mana BNN Kota Palu, Kepala BNN Kota Palu AKBP Baharudin saat itu menemui langsung aksi massa dan memberikan tanggapan di mana Kepala BNN sudah terus bekerja sama tentunya dengan pemerintah dan mendukung DPRD Kota agar segera dapat menertibkan peraturan daerah, di mana direncanakan tahun 2021 ini menemui titik terang, itu tepatnya bulan 8 ataupun bulan 9 akan lahir peraturan daerah itu, dan dengan lahirnya dengan Perda itu seluruh anggaran dan kebijakan bisa diturunkan ke seluruh organisasi perangkat desa atau OPD. Selain itu juga BNN Kota Palu selama ini juga sudah melakukan upaya, yaitu seperti melaunching Kelurahan Bersinar, di mana itu dinamai dengan bersih dari narkoba, bahkan juga sampai menggandeng forum pemuda dan
tokoh adat dalam melakukan sosialisasi dan pemberantasan narkoba di 46 kelurahan masing-masing di Kota Palu. Sedangkan di Polres Palu sendiri diwakili Kasat Intelkam Polres Palu menyampaikan bahwa pihak kepolisian menyatakan sikap tegasnya dalam memerangi narkoba selama ini, di mana selama ini memang Polres Palu sudah menangani beberapa kasus. Seperti kemarin ditangkap juga 4 pelaku di Tatanga, itu pengedar narkoba. Selain itu juga di mana dalam melakukan penangkapan sendiri, pihak polisi melakukan kehati-hatian agar ketika melakukan penangkapan, pelaku dapat diproses dengan hukum di pengadilan. Adapun pihaknya juga selalu siap agar melakukan penangkapan kalaupun itu merupakan oknum aparat sendiri, di mana itu untuk menjalankan komitmen Kapolri, termasuk juga Kapolda Sulteng sendiri untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Saya kembalikan ke studio. Oke. Baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Palu AKP Sahrul Alamsyah, dan berikut liputannya untuk Anda. Kemudian adik-adik sekalian perlu ketahui juga bahwa BNN Kota Palu, saya selaku Kepala BNN Kota Palu sudah berupaya mendorong DPRD untuk melahirkan perda di kota ini. Atas kerjasama BNN Kota Palu dengan DPR, insya Allah di bulan 8, bulan 9 akan lahir peraturan daerah. Kami dari Polres Palu menyatakan sikap juga untuk memerangi narkoba. Sekali lagi, kami dari Polres Palu menyatakan sikap juga memerangi narkoba. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.